Anak ini mengangkat tangan untuk menjawab pertanyaan. Tapi saat guru melihat sepatu yang dipakainya, guru itu menyadari anak itu berasal dari keluarga miskin. Maka guru mengalihkan pandangan dan memilih murid lain yang memakai sepatu kulit. Anak ini adalah yang paling miskin di kelas, keluarganya tinggal di penampungan. Makan malam mereka hanyalah satu burger kecil yang dipotong ibunya menjadi 5 bagian, tapi porsi itu terlalu sedikit bagi anak itu. Ia menghabiskannya dengan cepat. Ia sangat lapar, sepertinya aku bisa makan meja ini, katanya. Karena kelaparan, malam harinya ia tak bisa tidur, dan saat jam makan siang, penderitaannya semakin terasa. Beberapa teman makan roti, yang lain menikmati buah. Ia hanya bisa menelan ludah sambil melihat mereka menikmati makanan. Saat itu seorang teman sekelas menyadari pandangan lapar dari anak itu. Ia mulai mengejek anak itu, sambil diam tak berani membalas. Teman itu bahkan melemparkan sepotong ayam goreng ke sebelah tempat sampah. Silakan makan, dasar anak miskin, katanya. Dihina seperti itu, anak itu pun marah. Ia maju dan memukul anak itu hingga tersungkur ke tanah. Namun ia segera sadar, bahwa dirinya telah membuat masalah besar. Dalam ketakutan ia kabur dari sekolah dan tak pernah kembali. Bertahun-tahun kemudian ia tumbuh menjadi petinju amatir. Tapi ia tak punya teknik bertinju, semua pukulannya berhasil dihindari lawannya. Akhirnya ia dijatuhkan oleh lawan yang jauh lebih kecil. Semua orang tertawa terbahak-bahak, ia sangat marah. Lalu memukul sebuah samsak seberat 200 kg hingga terpental. Aksi itu menarik perhatian seorang pelatih. Ia melihat potensi tersembunyi dalam pria itu, dan memutuskan untuk melatihnya secara pribadi. Mereka mulai berlatih dengan serius, yaitu melatih kelincahan kakinya dengan lompat tali dan memukul bola kecil untuk meningkatkan kecepatan serta kekuatan pukulannya. Saat ia kembali naik ring, ia menjatuhkan lawannya hanya dengan satu pukulan. Ia pun bermimpi menjadi juara tinju dunia. Pelatihnya hanya tersenyum, tapi tak ada yang menyangka, berkat kekuatan alaminya, setahun kemudian ia menjadi petinju profesional, memenangkan 36 pertandingan tinju berturut-turut dan benar-benar menjadi juara tinju dunia. Namun, suatu hari ia melihat seorang pria, bernama Ali, yang mengejeknya. Pria itu sangat marah, dengan orang bermulut tajam. Ia pun menantang, namun saat pertandingan, Ali terus menguras energinya dengan gerakan kaki yang lincah. Pada ronde ke-8, Ali berhasil memanfaatkan kesempatan dan menjatuhkannya. Sejak itu pria itu dilanda depresi. Dalam sebuah pertandingan dia tiba-tiba pingsan. Saat sadar, dia berkata, bahwa dia telah melihat Tuhan, dan merasa seperti dilahirkan kembali. Sejak saat itu hidupnya berubah total. Keesokan harinya ia dibaptis di sungai dan mengucapkan selamat tinggal pada dunia tinju. Ia menjadi seorang pendeta. Bertahun-tahun berlalu ia adalah seorang paman bertubuh besar yang penuh damai. Ini adalah kisah nyata dari salah satu petinju kelas berat yang hebat bernama George Foreman. Dari sini kita dapat ambil sebuah pelajaran, bahwa keberhasilan seseorang tidak bisa dipandang hanya dari segi ekonominya waktu kecil. Menurutmu siapakah petinju terhebat di dunia?